Yeah, Conor McGregor, you're taking everything I work for. I'm gonna fight your ass. You know what's the real fight? What's the real money fight? It's me, not these clowns that you already punked at the press conference. All right, gentlemen. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. What it, ladies and gentlemen? Hey, I'm not surprised, motherfuckers. Welcome Sobat Petarung di channel 1 lawan 1. Petarung veteran UFC Nate Diaz dikabarkan sudah resmi berpisah dari UFC serta telah menyiapkan rencana masa depannya sendiri. Kabar keluarnya Nate Diaz ini disampaikan oleh Damon Martin sebagai editor MMA dan UFC melalui cuitannya di Twitter. Nate Diaz secara resmi telah dihapus dari daftar petarung UFC. Kontrak promosi dengan UFC telah berakhir menurut pejabat UFC, tulis Damon Martin. Kini Nate Diaz telah meninggalkan organisasi yang membesarkan namanya dengan cara yang hebat. Hasil positif yang telah ia raih pada pertarungan terakhir yang dia lakoni di UFC 279 pada 10 September lalu. Saat itu Nate Diaz melawan petarung yang sama-sama veteran UFC, Tony Ferguson. Nate Diaz berhasil menaklukkan legenda UFC Tony Ferguson dengan kuncian guillotine choke pada ronde keempat. Dan berikut ini aksi ketangguhan sang gangster dalam menaklukkan legenda UFC Tony Ferguson. Nate Diaz berhasil memberikan poin positif di laga terakhir kontraknya dengan UFC dengan mengalahkan Tony Ferguson sekaligus mengakhiri kontraknya setelah 15 tahun berkarir di UFC. Nate Diaz pun mengatakan, "Saya ingin keluar dari UFC sebentar dan menunjukkan kepada semua petarung UFC ini bagaimana mengambil alih dan memiliki olahraga lain, bagaimana Anda seharusnya melakukannya. Karena Conor McGregor tidak tahu bagaimana caranya melakukannya dan tidak ada petarung lain yang tahu bagaimana melakukannya," ujar Nate Diaz saat diwawancarai pasca pertarungan melawan Tony Ferguson. "Jadi saya akan pergi ke sana dan mengambil alih profesi lain dan menjadi yang terbaik dalam hal itu. Tunjukkan pada semua orang bahwa saya yang terbaik dalam hal itu," ucap Nate Diaz. Meskipun kabar kontraknya telah berakhir dan namanya sudah dihapus oleh pihak UFC, masih ada kemungkinan untuk Nate Diaz kembali beraksi di atas oktagon. Pasalnya, petarung yang kerap mendapat julukan gangster tersebut masih membuka peluang kembali ke organisasi pimpinan Dana White. Bagi Nate Diaz masih ada satu pertarungan yang belum ia selesaikan. Pastinya yang ia maksud adalah pertarungan triloginya melawan Conor McGregor. Keinginan Nate Diaz untuk melawan McGregor dalam pertarungan triloginya ia sampaikan pada sang manajer Zach Rosenfield.
Ned Diaz akan melihat pertarungan terbesarnya yang mungkin terjadi. Dia telah menyatakan bahwa menyelesaikan trilogi melawan Conor McGregor adalah sesuatu yang menarik baginya. Dan pemikiran itu tidak berubah, ucap Jack Rosenfield. Ned Diaz dan Conor McGregor memang sebelum ini telah mempunyai 2 pertarungan yang sudah mereka lewati. Pertarungan antara Ned Diaz dan Conor McGregor sama-sama mempunyai 1 hasil kemenangan. Kedua pertarungan tersebut terjadi pada UFC 196 dan UFC 202. Pada UFC 196 tepatnya Maret 2016, Ned Diaz berhasil keluar sebagai pemenang, membuat Conor McGregor takluk tak berkutik di kanvas oktagon dengan kucian submission rear naked choke pada ronde kedua. Caught him again with a right hook. And elimination. And Conor. Look out for the submission. He got it. Could he do it? Conor's in serious trouble. 1 minute on the clock. Gets the move. My goodness. The back down. That's it. Ned Diaz. He's out. He's done. Goodness. What a night, ladies and gentlemen. Selang 5 bulan, keduanya dipertemukan kembali oleh pihak UFC, tepatnya pada UFC 202 Agustus 2016. Ned Diaz kali ini tak seberuntung pertemuan awalnya dengan Conor McGregor. Terhitung 5 ronde penuh, Ned Diaz tak mampu menumbangkan The Notorious Conor McGregor. Dan akhirnya Ned Diaz terkonfirmasi kalah oleh keputusan juri dengan nilai poin fake yang dimenangkan oleh Conor McGregor. Dengan keadaan yang sama-sama mempunyai 1 kemenangan, maka trilogi pun menjadi jawaban yang dibutuhkan untuk mengetahui mana yang lebih baik di antara kedua petarung tersebut. Meskipun demikian, Jack Rosenfield mengatakan bahwa Ned Diaz akan berpetualang di luar arena dan akan kembali pada tahun depan. Anda akan banyak melihat Ned Diaz berkompetisi pada tahun 2023 nanti, ungkap sang manajer tersebut. Oke sobat, kurang lebihnya seperti itu video yang bisa kami sajikan tentang kontroversi petarung veteran UFC Ned Diaz. Jika ada salah kata atau salah pembawaan, tak lupa kami ucapkan meminta maaf. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. See you next time. Superhero.